Polisi memukul massa yang berkumpul di Simpang Senen, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Pos polisi yang berada di kolong jembatan Layang Senen dan marka jalan jadi sasaran massa. Pemirsa, seperti inilah situasi di kawasan Simpang Senen, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Pos polisi menjadi sasaran massa yang geram usai mereka didorong mundur oleh aparat dari Mako Brimob Kuitang. Marka jalan yang berada di Simpang 5 Senen juga dirusak massa. Awalnya massa dari ojek online mendatangi markas Brimob Kuitang usai mendapat informasi satu rekan mereka ditabrak kendaraan taktis. Hingga kini massa masih memadati kawasan Senen. Jenazah Afan Kurniawan, pengendara ojek online yang tewas tertabrak kendaraan Riantis Brimob, telah dibawa ke rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Iring-iringan rekan sesama pengendara ojek online dan ambulans mengiringi perjalanan jenazah almarhum Afan Kurniawan ke rumah duka. Jenazah Afan Kurniawan yang sebelumnya berada di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dibawa ke rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah duka, jenazah Afan pun disemayamkan di sebuah perkarangan serbaguna milik warga. Salah satu artis dan juga anggota DPR RI, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha Ungu, ini juga hadir di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan memberikan dukungan kepada pihak keluarga. Apapun penyebabnya, kita minta ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini sehingga menimbulkan korban jiwa. Ini tentu sedihnya kita semua, sakitnya kita semua. Kita minta seluruh pihak betul-betul bisa menjaga kondusivitas, ya, menjaga keluarga agar supaya kita tidak inginkan lagi ada korban-korban jiwa selanjutnya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Kapolri menemui langsung keluarga korban pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Pemirsa, Kapolri tiba di RSCM pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat didampingi Kadif Propam. Setibanya di RSCM, Kapolri langsung masuk ke dalam ruang jenazah tanpa memberikan keterangan apapun. Ia disambut keluarga korban dan memeluk ayah korban. Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah penanganan dan juga tindakan tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan dilaporkan meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis Brimob. Yang pertama, saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada RT, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh
keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Oke? Ya, nanti kita akan rapatkan. Yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi memastikan bakal menindak tegas oknum polisi yang menyebabkan tewasnya seseorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Ia juga menjamin transparansi dalam penyelidikan kasus tersebut. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reja ya, Pak Dankas Sugana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta. Pemirsa, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menyebut sebanyak 7 oknum polisi telah diamankan dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Pihak Propam pun berkomitmen akan transparan dalam proses penyelidikan kasus ini. Di antara kerumunan massa, bagaimana Pak Karim? Jadi saat ini perlu saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan, ya, berjumlah 7 orang. Ya. Sudah kita lakukan pemeriksaan ya, gabungan dari di Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, Kompolnas mendesak kepolisian segera mengambil langkah cepat dan transparan terkait tewasnya pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Kompolnas pun siap terus mengawal kasus ini. Apapun yang terjadi di lapangan harus diungkap, terus apapun bentuk pelanggarannya ya harus ada sanksi hukum yang tegas. Dan itu komitmen tadi sama Pak Kadif Propam juga, sama rekan-rekan Brimob, gitu. Berarti Kompolnas siap mengawal kasus ini ya? Yang menjadi atensi utama nantinya apa, Cak? Kompolnas bukan soal siap dan tidak siap, tapi Kompolnas memang akan mengawal kasus ini seterang-terangnya dari proses awal sampai proses.
Pemirsa, unjuk rasa di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh pada Kamis siang. Polisi memukul mundur massa karena mulai chaos dengan melempari kayu dan botol plastik hingga menyalakan petasan ke arah dalam kompleks parlemen. Polisi turun tangan memukul mundur massa dengan water cannon atau meriam air dan gas air mata ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Massa kemudian berlarian dari arah gedung DPR MPR. Akibat kericuhan, ruas jalan tol dalam kota baik arah Cawang maupun sebaliknya ditutup mulai depan kantor Polda Metro Jaya. Polisi juga mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Protokol Gatot Subroto baik arah Selipi maupun ke arah Cawang. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi turut meredam aksi massa di depan gedung DPR yang berlangsung ricuh. Dengan pengawalan ketat, Kapolda dan Pangdam berjalan kaki di ruas jalan depan gedung DPR yang telah steril oleh massa. Pemirsa, sebelumnya unjuk rasa di depan gedung DPR berlangsung damai. Gelombang mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berdatangan di depan gedung DPR setelah massa buruh membubarkan diri pada Kamis siang. Dalam aksinya, mahasiswa menentang tingginya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Pemirsa, sebelumnya sejak pukul 10 pagi hingga pukul 13 siang, ribuan buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Buruh yang datang dari kawasan Jabodetabek membawa 6 poin tuntutan. Meminta pemerintah menghapus outsourcing dan tolak upah murah, menghentikan PHK dan bentuk Satgas PHK, serta mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law hingga revisi RUU Pemilu. Pemirsa, akibat demo ini perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang terganggu lantaran masih ada sejumlah pendemo yang menutup jalur KRL. Terlihat juga polisi yang terus berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Di tengah unjuk rasa buruh yang berlangsung di depan gedung DPR RI, sejumlah polisi membagikan air mineral kepada massa aksi. Aksi humanis sejumlah anggota kepolisian terekam kamera saat membagikan air mineral kepada massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Sejumlah buruh terlihat menerima air mineral yang diberikan anggota polisi. Aksi ini sesuai instruksi Kapolri yang menekankan pendekatan secara humanis dalam menangani demonstrasi. Pemirsa, agenda rapat anggota DPR saat demo buruh tak padat seperti biasanya. Pegawai Sekretariat Jenderal DPR juga diperbolehkan WFH atau bekerja dari rumah. Ribuan buruh menggelar unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengantisipasi demonstrasi buruh dengan meminta 75% pegawainya bekerja dari rumah. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, kebijakan ini dilakukan agar para pegawainya tidak kesulitan pulang ke rumah. Sebab dari aksi demonstrasi pada Senin lalu, banyak pegawai yang sulit keluar dari kompleks parlemen. Tak hanya itu, agenda rapat para anggota DPR juga tidak padat seperti biasanya. Surat edaran terkait instruksi bekerja di rumah ini ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025. Penyesuaian sistem kerja bertujuan menjaga produktivitas kerja pegawai serta memberikan fleksibilitas mobilitas di tengah potensi hambatan akibat demonstrasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah menghormati dan menerima segala aspirasi rakyat.
Selain itu, saluran aspirasi bisa disampaikan tanpa mengganggu fasilitas-fasilitas umum. Kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 hari ini menyampaikan aspirasi, tentu kita menghormati. Tetapi yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai cara ya. Kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu aja. Pemirsa, mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono berpandangan ada campur tangan asing di balik demo yang berujung kericuhan di kawasan DPR RI Jakarta. Menurut Hendro, pihak asing itu menggerakkan dari luar dan memiliki kaki tangan di dalam negeri. Gerakan anak muda sekarang. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya, tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state itu. Non state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah, kaum kapitalis begitu. Itu yang usul. Tujuannya apa, Pak, itu? Ya. Kenapa mereka ingin memecah Indonesia, Pak? Maksudnya tujuan mereka apa, Pak? Tujuannya, Pak? Ya jelas tujuannya kan sama aja. Dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Nah, kalau kita masih diem aja ya habis kita. Panglima TNI mengirimkan tambahan pesawat TNI C-130 untuk perkuat Satgas Garuda Merah Putih 2 dalam misi kemanusiaan Gaza, Palestina. Misi kemanusiaan ini diikuti Kanada, Jerman, dan Singapura. Panglima TNI kembali mengirimkan tambahan pesawat TNI C-130 untuk memperkuat Satgas Merah Putih 2 untuk misi kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Sampai saat ini, Satgas telah menerjunkan 91,4 ton bantuan ke Gaza melalui misi airdrop. Bantuan tersebut berisi bahan pangan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah konflik. Kehadiran tambahan pesawat Super Hercules di langit Gaza membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara di forum diplomasi, tapi hadir nyata di garis depan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini juga diikuti oleh mitra internasional, salah satunya Kanada, Jerman, dan Singapura. Pemirsa, massa unjuk rasa menyerang kedutaan besar Israel di Yunani dengan kembang api. Pemirsa, ketegangan kembali pecah di Athena, Yunani. Sekelompok demonstran pro-Palestina menembakkan kembang api ke arah kedutaan besar Israel. Aksi ini terjadi sebagai bentuk protes terhadap agresi Israel di Gaza. Meski tidak menimbulkan kerusakan besar, insiden ini langsung memicu reaksi keras dari pihak Israel. Mereka mengecam aksi tersebut sebagai pelanggaran keamanan serius. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah utara Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan itu menewaskan dan melukai sejumlah orang.
Israel kembali melancarkan pesawat dalam serangan udara hebat di dekat lingkungan Sheikh Radwan di utara kota Gaza. Menurut otoritas Palestina, serangan ini menewaskan dan melukai sejumlah orang. Serangkaian serangan udara yang dilakukan oleh pesawat Zionis Israel menargetkan sebuah kompleks perumahan di sekitar lingkungan Sheikh Radwan dan Jabalia Al-Balad serta Jabalia Al-Nazla di utara Gaza. Rekaman menunjukkan pengeboman gedung Dardona oleh Zionis Israel di belakang lingkungan Sheikh Radwan di timur laut kota Gaza. Pemirsa, penderitaan anak-anak Gaza yang kelaparan sungguh memilukan. Kondisi anak-anak Gaza semakin lemah karena kelaparan hingga meninggal dunia. Pemirsa, anak-anak Gaza menjadi sangat kekurangan gizi, tidak ada cukup makanan hingga mereka meninggal secara perlahan dan juga menyakitkan. Anak-anak Gaza meninggal karena kelaparan selama beberapa minggu. Anak-anak Gaza bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara ataupun menangis kesakitan. Kelompok-kelompok bantuan sebelumnya telah memperingatkan dengan lantang bahwa kelaparan akan datang karena Israel mencegah makanan dan juga kebutuhan pokok lain yang memasuki Gaza. Bencana kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antri bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pemandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Menanggapi bencana kelaparan di Gaza yang kian memprihatinkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dalam postingannya di media sosial bahwa kelaparan di Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Ia juga menyerukan gencatan senjata total, pembebasan sandera, dan penyaluran bantuan kemanusiaan segera. Prancis juga tengah berupaya memastikan keberhasilan upaya mediasi supaya konflik di Gaza bisa segera diakhiri.